Ulang tahun. Dengan perut buncitnya, Kalila mendudukkan tubuhnya di sofa ruang tamu seraya menonton video YouTube. Hari ini adalah hari Minggu, hari libur semua orang. Keluarga Abid semuanya menghadiri pernikahan kerabat mereka, kecuali Abid yang tak ikut karena mengingat hanya Kalila sendiri di rumah. Bosan menonton video YouTube, Kalila beralih ke aplikasi Instagram. Ibu hamil itu men-scroll beranda Instagramnya, melihat foto ataupun video yang diposting oleh beberapa orang yang dia follow. Sebagian besar beranda Instagramnya berisikan foto serta video keluarga besarnya. Kalila tersenyum kecut kalau melihat mereka berkumpul, apalagi saat melihat Kalula yang berfoto bersama sepupu-sepupu mereka. Kalula begitu diterima oleh sepupu mereka, sementara Kalila tidak. Kalila sering melihat sepupu-sepupunya menatapnya tajam, atau bahkan menatapnya dengan tatapan benci. Kemudian ibu hamil itu menggulir layar ponselnya. Tangannya berhenti bergulir saat melihat postingan Kalula di Instagram. @lulanaulan. Today is my birthday. Makasih banyak dengan ucapannya. Terutama Kak Randy Nolan 01. Udah mau buatin pesta ulang tahun impian Lula. 13 komentar. Kalila sama sekali tak memiliki keinginan untuk membaca komentarnya. Hal itu hanya akan membuatnya sakit kalau membaca komentar yang isinya semua sepupunya. Sepupunya yang mengucapkan selamat pada Kalula. Kalau dia membacanya, yang ada Kalila hanya akan iri dengan saudari kembarnya itu. Kalula memang sangat beruntung, disayangi oleh semua orang. Perbandingan antara dirinya dan Kalula sungguh jauh. Kalula langit, dia bumi. Kalula yang pertama, dia mungkin yang terakhir. Kemudian ibu hamil itu beralih melihat instastory Kalula. Melihat bagaimana Kalula diberikan kejutan juga melihat banyaknya kado untuk Kalula. Kalila tersenyum kecut. Sama sekali tak ada yang mengingat kalau hari ini dia juga ulang tahun. Dan hanya Indi satu-satunya yang mengingat. Padahal dia dan Kalula kembar. Tetapi tak ada satupun keluarga Nolan yang juga mengucapkan selamat hari ulang tahun padanya. Bukankah dia juga keluarga Nolan? Tunggu dulu. Apa Kalila masih termasuk keluarga Nolan setelah membuat malu keluarga itu? Mungkin saja namanya sudah dicoret di kartu keluarga. Terlalu asik menonton instastory Kalula, Kalila sampai tak sadar dengan keberadaan Abid di belakangnya. Ikut menonton instastory di ponsel Kalila. Kening pria itu mengernyit heran melihat wajah yang sama di video tersebut. Bedanya, perut orang di video tersebut sama sekali tak buncit. "Kamu punya kembaran?" tanya Abid. Membuat Kalila yang tadinya sibuk dengan pikirannya pun langsung menoleh pada Abid. Jantung ibu hamil itu berdetak kencang lantaran terkejut dengan suara yang tiba-tiba ada di belakangnya. Bersyukur, dia tak memiliki riwayat penyakit jantung. Kalila mengelus dadanya. Barangkali degup jantungnya karena terkejut bisa netral kembali. "Pak, kalau datang tuh jangan tiba-tiba," tegur Kalila. "Saya kira kamu sadar kalau saya datang," ungkap Abid. Pasalnya, saat dia tadi keluar dari dapur, Abid melihat Kalila yang sedikit meliriknya. "Mana ada, saya sibuk, jadinya gak sadar kalau Pak Abid datang," balas Kalila. Abid hanya manggut-manggut saja. Kemudian dia memutari sofa yang diduduki Kalila, lalu duduk di samping Kalila. Setelahnya, pria itu menatap Kalila sejenak dan bertanya pada ibu hamil itu. "Kamu punya kembaran?" Kalila mengangguk dan berkata, "Iya, hari ini dia ulang tahun." Perkataan Kalila jelas membuat Abid keheranan. Kalau saudari kembar Kalila hari ini ulang tahun, bukankah Kalila juga hari ini ulang tahun? Saat mereka menikah kemarin, yang mengurus pendaftaran pernikahan itu adalah keluarganya. Abid sama sekali tak tahu kalau Kalila hari ini ulang tahun. Juga Abid tak tahu kalau Kalila punya saudara kembar. Abid pikir, semenjak dia dan Kalila mulai membaik,
Dia tahu segala hal mengenai Kalila. Nyatanya, dia masih belum begitu mengetahui apa saja tentang Kalila. Malam tiba, selepas makan malam bersama keluarga Abid, Kalila memilih untuk ke kamar dibandingkan bergabung dengan keluarga Abid di ruang tamu. Ibu hamil itu merasa tak seharusnya dia bersama keluarga Abid. Belum lagi, dia tak begitu dekat dengan Bara juga papanya Abid. Kalila hanya dekat dengan Mona juga Nisa. Kalila membaringkan tubuhnya di ranjang king size kala merasakan dadanya nyeri juga nafasnya yang sesak. Dia juga memegang dadanya yang begitu nyeri. Penyakit sialan itu kembali kambuh. Padahal seharian ini dia sama sekali tak merasakan nyeri di dada. Tak lama dia merasakan nyeri, Kalila juga terbatuk-batuk. Batuk kering yang dipaksa Kalila karena tenggorokannya yang terasa begitu gatal. Telapak tangannya menutup mulutnya. Takut-takut ada darah keluar seperti kemarin dan mengotori lantai. Kalila berbatuk dan tak lama batuknya reda. Ibu hamil itu melihat pada telapak tangan kirinya yang sudah terdapat darah di sana. Darah lagi, gumam Kalila. Belum lama dia bergumam, pintu kamarnya diketuk. Suara Abid membuat Kalila langsung mengepalkan tangannya yang terdapat darah dengan erat. Kemudian bangkit dari tempatnya. Berjalan menuju pintu kamar dan membukakan Abid pintu. "Kenapa, Pak?" tanya Kalila kala sudah membukakan Abid pintu. Abid tak langsung menjawab. Dia tersenyum, lalu menarik Kalila hingga keluar dari kamar. Hal tersebut membuat Kalila terkejut. Dia teringat akan telapak tangannya yang ada darah. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Abid atau yang lain lihat? Alhasil, Kalila tak melepaskan kepalan tangannya, menyembunyikan darah tersebut dari penglihatan Abid dan keluarganya. "Ayo ke bawah," kata Abid di saat mereka sudah menuruni tangga dengan pelan. "Hati-hati, biar saya pegang," kata Abid membantu Kalila turun tangga. "Ngapain emangnya, Pak?" tanya Kalila. "Nanti kamu tahu," jawab Abid. Kalila mengernyit heran, tetapi dia tetap mengikuti Abid menuruni anak tangga satu persatu. Ketika mereka sudah benar-benar turun dan sudah tak memijak pada anak tangga, Abid mengeluarkan penutup mata tidur dari saku celananya, lalu memasangkan pada Kalila. "Loh, ngapain, Pak?" Pekik Kalila tak mengerti dengan Abid. Dia juga menahan tangan Abid agar Abid tak menutup matanya dengan sebelah tangannya, karena tangan kirinya masih dia kepalkan dengan erat. "Udah, kamu nurut aja." Kalila pun pasrah, membiarkan Abid menutup matanya dan menuntunnya berjalan. Dalam hati, Kalila menghitung berapa langkah mereka berjalan. Hanya 9 langkah saja, mereka pun berhenti. Abid juga berbisik padanya. "Kalau saya hitung 1 sampai 3, kamu boleh buka penutupnya," kata Abid. Kalila mengangguk cepat. Sejujurnya dia begitu penasaran dengan apa yang ada di depannya. 1. Abid mulai menghitung dengan pelan, membuat Kalila sudah tak sabar. 2. Kalila menegakkan tubuhnya ketika di hitungan kedua. Dia juga menahan nafasnya beberapa detik, lalu menghembuskan kala Abid masuk pada hitungan ketiga. Ibu hamil itu langsung membuka penutup matanya, dan disambut dengan pekikan keluarga Abid. "Happy birthday, Lila." Kalila terkejut. Dia tak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Hal yang selalu dia idam-idamkan, dia dapatkan dari keluarga Abid. Semua apa yang dia inginkan dari keluarganya, Kalila dapat dari keluarga Abid. Kasih sayang, perhatian, kenyamanan, dihargain, juga cinta. Semuanya ada di keluarga Abid. Kalila mendapatkannya di keluarga Abid, bukan keluarga Nolan. Kalau seperti ini, bukankah Kalila hanya akan semakin menjadi beban mereka? Bagaimana kalau seandainya mereka tahu dengan penyakit Kalila? Abid yang ada di samping Kalila tersenyum senang melihat Kalila yang begitu bahagia.
Dia pun menerima kue tar yang disodorkan Mona padanya. Kemudian Abid berpindah tempat di depan Kalila, lalu tersenyum manis pada ibu hamil yang sudah mencuri hatinya. Maaf, saya nggak tahu kalau istri saya hari ini ulang tahun. Saya memang suami yang jahat, ungkap Abid seraya terkekeh geli. Lalu pria itu menatap Kalila dalam, membuat Kalila terbuai oleh tatapan Abid. Abid menarik nafasnya panjang, lalu menghembuskan secara perlahan. Selamat ulang tahun. Saya berharap kamu selalu bahagia, kata Abid. Permintaan kedua. Pintu kamar Kalila diketuk, membuat ibu hamil itu yang tengah mengelus perutnya di depan cermin pun menghentikan gerakan tangannya. Kalila menoleh ke pintu kamarnya, kemudian berdehem pelan. Masih pagi, masih pukul 6 pagi. Biasanya semua anggota keluarga Abid sibuk mempersiapkan diri untuk siap-siap bekerja. Kalila melangkah menuju pintu kamar dan membukakan pintu pada orang yang mengetuk pintu kamarnya sepagi ini. Kalila terkejut dengan kedatangan Nisa, dengan tangannya yang membawa kotak P3K. Mata ibu hamil itu mengerja beberapa kali, heran pada Nisa yang membawa kotak P3K. Mbak, lirih Kalila. Nisa tersenyum kecil, lalu masuk ke kamar Kalila dengan tangannya yang menganggur menarik tangan Kalila untuk masuk ke kamar Kalila. Nisa langsung menyuruh Kalila duduk di ranjang king size. Begitu juga dengan dia yang ikut duduk di samping Kalila. Tangan kamu mana? Hah? Tangan, Mbak? Tanya Kalila tak mengerti dengan Nisa. Iya, Mbak mau obatin. Hah? Jangan bilang kalau Nisa melihat darah di tangannya semalam. Ya Tuhan, kenapa Kalila begitu ceroboh? Gak usah Mbak, tolak Kalila. Jelas saja, tangannya sama sekali tak terluka. Darah yang ada di tangannya semalam karena dia berbatuk. Kamu itu, kalau luka jangan disembunyikan, omel Nisa. Kalila meringis pelan. Bagaimana caranya dia menjelaskan pada Nisa? Dia tak mungkin memberitahu pada Nisa perihal darah itu. Mana tangan kamu? Pinta Nisa dan menarik tangan Kalila. Agak kasar lantaran Kalila yang tak mau menunjukkan tangannya. Hal tersebut membuat Kalila pun pasrah. Dia memperlihatkan pada Nisa tangannya. Lebih tepatnya, telapak tangan yang membuat Nisa mengernyit heran. Seingat Nisa, semalam tangan Kalila sebelah kiri berdarah. Istrinya Bara itu berpikir kalau Kalila terluka. Aneh, sama sekali tak ada luka di telapak tangan kiri Kalila, di mana semalam dia melihat darah di sana. Kemudian Nisa melihat pada telapak tangan kanan Kalila yang juga sama sekali tak terluka. Seingat Nisa, semalam tangan Kalila berdarah di sebelah kiri. Dia ingin menegur, tetapi urung saat melihat Kalila yang begitu bahagia. Lila baik-baik aja Mbak, gak ada yang luka. Tapi semalam Mbak lihat tangan kamu berdarah, balas Nisa, masih dengan keningnya yang mengernyit heran. Nisa melihat pada perut Kalila. Apa mungkin terjadi sesuatu pada kandungan Kalila, dan dia sama sekali tak mengatakan pada siapa-siapa? Perut kamu, bayi kamu baik-baik aja kan? Kalila terkekeh geli melihat wajah khawatir Nisa. Menyenangkan rasanya melihat orang-orang perhatian padanya. Masuk di keluarga Abid, membuat Kalila mengetahui bagaimana kehangatan di sebuah keluarga. Baik Mbak, semalam mungkin Mbak Nisa salah lihat. Tangan Lila gak berdarah kok, tutur Kalila menenangkan Nisa. Mendengar itu, Nisa pun menghembuskan nafasnya lega. Sepertinya semalam dia berhalusinasi. Mungkin karena dia yang mengantuk saat memberikan Kalila kejutan, atau karena dia yang salah lihat. Kalila pikir, Abid akan ke kampus untuk mengajar hari ini. Ternyata, calon ayah itu tak ada jadwal setiap hari Senin. Abid bilang,
Tiap Senin dia ke kampus cuma untuk bertemu dengan mahasiswa bimbingannya yang ingin bimbingan. Tetapi hari ini sama sekali tak ada yang meminta untuk bimbingan. Karena Abid hari ini tak ke kampus, dia menemani Kalila di ruang tamu. Kalila memilih untuk menonton film di laptopnya. Sementara Abid memilih memainkan ponselnya dengan tangan yang mengelus rambut Kalila. Elusan Abid membuat Kalila nyaman. Dia ingin tidur, tetapi tak mau karena ini masih pukul 9. Yang ada nanti dia malah dibilang pemalas. Ya, walaupun tak ada larangan untuknya tidur di pukul 9 pagi ini, karena dia yang tengah mengandung. Alhasil, Kalila memilih menghentikan menonton film dan mematikan laptop. Abid yang melihat Kalila mematikan laptop pun langsung menghentikan gerakan tangannya mengelus rambut Kalila. "Kenapa? Udah gak mau nonton lagi?" Kalila tak menjawab, tapi ibu hamil itu menjauhkan tangan Abid dari rambutnya. "Saya jadi ngantuk karena Pak Abid elus-elus," ungkap Kalila. Bibirnya mengerucut kesal, membuat Abid tertawa melihatnya. "Mau tidur sambil saya elusin kepalanya?" Tawar Abid jelas membuat Kalila melotot. "Enggak, saya tidurnya nanti aja," kata Kalila. Ibu hamil itu menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa, dengan mata yang menatap langit-langit rumah. Ada banyak hal yang dia pikirkan, perihal penyakitnya, keluarganya, karirnya, dan anaknya. Kalila menghela nafasnya panjang. Seharusnya dia tak perlu memikirkan hal itu dulu. Yang lebih penting adalah anaknya. Anaknya harus lahir dengan selamat, harus lahir tanpa kekurangan apapun. Namun bagaimana jika dia tak bisa melihat anaknya nanti? Apa yang akan Abid katakan pada anak mereka nanti jika Kalila sudah tak ada di dunia? Hati Kalila sakit memikirkan itu semua. Apalagi membayangkan bagaimana nanti jika anaknya bersedih karena mengetahui dia sudah tak ada di dunia. Kalila tak mau anaknya bersedih, tak mau anaknya seperti dia yang selalu dilanda kesedihan sejak kecil. "Pak," panggil Kalila pelan. Abid yang tadinya sibuk memainkan ponselnya pun mengalihkan perhatiannya pada Kalila yang tengah menatap langit-langit rumah. "Saya punya permintaan," ungkap Kalila. Abid berdehem pelan, kemudian menegakkan tubuhnya yang semula bersandar di sandaran sofa seperti Kalila. "Apa?" "Setelah anak ini lahir, saya gak mau dia mengenal saya," jawab Kalila lirih. Nafas Kalila tercekat setelah mengatakan itu. Tenggorokannya terasa sakit lantaran menahan tangis. Untuk menelan ludahnya pun rasanya begitu sakit. Sedangkan Abid kini mengepalkan tangannya erat lantaran mendengar permintaan Kalila yang sama sekali tak masuk akal. Mana mungkin dia tak mengenalkan pada anak mereka perihal Kalila. Bahkan mungkin hanya Kalila yang akan menjadi ibu satu-satunya bagi anak mereka. "Kenapa?" tanya Abid. Pria itu mencoba menahan amarahnya yang siap meledak. "Karena saya gak mau dia jadi penghalang bagi saya yang ingin mengejar karir. Sudah cukup mengandung dia menjadi penghalang, tidak untuk dia mengenal saya sebagai ibunya." Abid langsung melempar ponselnya di meja, menyebabkan ponselnya retak karena meja tersebut terbuat dari kaca. Pria itu bangkit dari duduknya, menatap Kalila tajam. "Hanya karena itu, Kalila. Hanya karena kamu mau mengejar karir kamu sampai gak mau dikenal sama darah daging kamu sendiri. Karena saya mau punya karir yang cemerlang, seperti saudari kembar saya," balas Kalila. "Karir? Persetan dengan karir Kalila. Di luar sana, banyak ibu satu anak yang masih bisa berkarir bahkan hingga sukses. Atau kalau kamu mau, saya bisa membangunkan kamu perusahaan, kafe, restoran, hotel, resort, butik, apapun itu." "Saya tetap gak mau,"
Saya mau berusaha sendiri. Tapi gak gini caranya, sialan. Sentak Kabit membuat Kalila terlonjak kaget mendengarnya. Kalila mungkin sudah sering dibentak, tetapi ini pertama kalinya dia dibentak Abid. Bahkan Mona yang tadinya di dalam kamar juga keluar untuk melihat apa yang terjadi di ruang tengah. Saya gak menuntut kamu banyak hal, Kalila. Saya gak menuntut kamu untuk tinggal bersama saya saat dia lahir. Saya gak menuntut kamu untuk temani saya merawat dia hingga dewasa. Saya juga gak menuntut kamu untuk melindungi dia. Tutur Abid dengan nada suara yang sangat keras. Mata pria itu menatap Kalila tajam. Tetapi tak lama kemudian, mata Abid memelas melihat Kalila. Tapi apa gak bisa kamu terima dia walau hanya secuil? Menyayangi dia, mencintai dia. Apa gak bisa? Kali ini, nada suara Abid terdengar begitu pelan, seakan memohon pada Kalila. Sejak tadi, Kalila hanya diam, tak berkutik sama sekali. Dia tahu konsekuensi dari apa yang dia katakan pada Abid. Kalila mengatakan itu tanpa berpikir panjang. Yang dia pikirkan hanya anaknya bisa hidup dengan bahagia tanpa merasakan kesedihan. Karena hadirnya dia, saya diusir dari rumah. Alibi Kalila untuk menyembunyikan alasan sebenarnya. Abid menggeram kesal. Dia sadar, ini semua salahnya. Tapi bisakah Kalila untuk tak menyalahkan anak yang ada di dalam kandungannya? Saya kira amarah kamu sama saya sudah reda. Ternyata kamu masih marah sama saya. Orang yang patut disalahkan itu saya, bukan anak kita. Pungkas Abid menekan kata kita, kemudian berlalu meninggalkan Kalila.